Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Juliatin dari kelas A1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai konsep dari perencanaan tenaga kerja. Langsung saja bahwa perencanaan sumber daya manusia itu diartikan sebagai proses analisis dan identifikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun suatu perusahaan terhadap kebutuhan sumber daya manusia guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia juga merupakan kebutuhan pokok dalam setiap organisasi atau perusahaan dan ditangani oleh unit khusus yang dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Karena sumber daya manusia itu merupakan faktor utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hakikat dari perencanaan sumber daya manusia. Hakikat adalah sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah begitu cepat. Dan hakikat dari perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau suatu perusahaan untuk memberikan jaminan baik di dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Nah, dan itu tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas. Sebelum kepada perencanaan sumber daya manusia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti atau makna dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu baik dari perilakunya maupun dari sifatnya. Dan secara garis besar, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak organisasi atau perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kemudian, pengertian dari perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi yang di waktu mendatang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Adapun pengertian perencanaan tenaga kerja atau perencanaan sumber daya manusia menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Erwin Mondi yang merumuskan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses yang sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan karyawan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul di dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Dan yang kedua menurut Andrew E. Sikula yang merumuskan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Dan yang ketiga menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara yang merumuskan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja yang dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai, dan manfaat secara ekonomis. Dan yang keempat menurut Jimmy L. Gold yang merumuskan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan langkah-langkah yang hendak dilakukan di masa yang akan datang. Masih di dalam sumber yang sama, selanjutnya Gold menyatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan akan kebutuhan pegawai atau sumber daya manusia dari suatu organisasi di masa yang akan datang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor internal dan faktor eksternal perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengenai faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Di antaranya yang pertama ada rencana strategik atau Renstra. Merupakan acuan utama bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau bisnisnya. Tujuannya untuk jangka waktu tertentu, jangka waktu panjang, atau jangka pendek yang merupakan komitmen bersama seluruh anggota organisasi atau korporasi untuk mencapai tujuan yang sama. Dan yang kedua ada kebijakan baru. Perusahaan atau organisasi
kebijakan baru itu terlahir saat ada perkembangan baru yang perlu diikuti atau dipenuhi yang sebelumnya tidak terprediksi dalam Renstra. Dan yang ketiga ada pendanaan, yang merupakan faktor yang sangat penting di dalam perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, maka dapat dibuat skala prioritas kategori pegawai yang harus direkrut. Dan yang keempat ada rencana produksi, yang kelima ada produk baru, yang keenam ada struktur organisasi dan tata kelola struktur organisasi. Dan untuk faktor eksternal dari perencanaan sumber daya manusia diantaranya ada kebijakan pemerintah, sosial budaya, geografis, teknologi, kebijakan luar negeri, lembaga pendidikan atau diklat, pesaing, demografi atau dinamika kependudukan. Sedangkan untuk skema dari perencanaan sumber daya manusia, diantaranya adalah untuk kepentingan individu, untuk kepentingan organisasi, dan untuk kepentingan nasional. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Yang kedua yaitu mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, mempunyai pengalaman luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, mampu membaca situasi masa kini dan masa yang akan mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. Dan yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan perburuhan pemerintahan. Lalu, adapun proses dari sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dan yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Kemudian menetapkan beberapa alternatif, lalu memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Dan yang terakhir, menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memiliki fungsi yang sangat penting. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi sumber daya manusia dalam manajemen kepegawaian, terutama melakukan rekrutmen dan penyediaan pegawai. Dan yang kedua, sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian, termasuk pengadaan dan penyediaan pegawai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang ketiga, sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain yang terkait dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebijakan organisasi atau perusahaan. Lalu yang keempat, sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Evaluasi memiliki makna memastikan apakah tujuan perencanaan sumber daya manusia tercapai atau tidak. Lalu hasil evaluasi tersebut berfungsi sebagai umpan balik untuk menguatkan yang sudah baik dan memperbaiki untuk yang belum benar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah sistematis dan logis, artinya mengikuti langkah dan tata aturan yang lazim dipakai, disusun berdasarkan data dan informasi yang valid dan masuk akal, tidak dikira-kira atau direkayasa tanpa data. Dengan demikian, maka dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipahami oleh siapa saja yang memerlukannya. Yang kedua yaitu komprehensif. Artinya harus mencangkup berbagai hal yang berkaitan agar cakupannya itu luas dan menyeluruh. Hal tersebut supaya tidak terjadi kondisi yang parsial yang nantinya akan mengakibatkan kerugian perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang komprehensif ini akan memberikan penjaminan efektivitas ketersediaan pegawai secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga yaitu futuristik atau untuk mengantisipasi masa depan dengan mempertimbangkan masa lalu dan masa kini. Antisipasi yang dibuat ini berbasis kecenderungan yang diperoleh dari hasil analisis dan data informasi yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan harus mampu menggambarkan situasi masa depan yang menjadi kebutuhan perusahaan. Lalu yang keempat yaitu dinamis. Artinya, perencanaan sumber daya manusia ini harus memiliki kelenturan yang tinggi agar mudah beradaptasi dalam penyesuaian dengan perubahan dan tuntutan perusahaan.
Dan yang kelima, efektif dan efisien. Sesuai dengan prinsip ekonomi dan perencanaan sumber daya manusia, harus efektif dan efisien, atau harus dapat mencapai sasaran dan tujuan dalam mendukung perusahaan untuk menjamin ketersediaan pegawai dengan memanfaatkan biaya seminimal mungkin secara proporsional. Adapun tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Secara umum, perencanaan sumber daya manusia bertujuan mempertemukan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk suatu periode waktu tertentu dalam upaya menghindari krisis kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Lalu secara detail, tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini yang pertama yaitu terprediksinya permintaan masa depan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, terprediksinya jenis pekerjaan yang masih tetap dibutuhkan atau pekerjaan yang akan terhapus dan digantikan oleh teknologi, atau juga pekerjaan baru yang akan muncul yang memerlukan jenis tenaga kerja yang baru. Dan yang ketiga, diperoleh kepastian pasokan atau suplai tenaga kerja untuk jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang secara berkelanjutan. 4. Terprediksinya kondisi tenaga kerja yang tersedia yang telah diluluskan atau akan dihasilkan oleh lembaga penghasilnya, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, termasuk spesifikasi keahliannya. Dan yang terakhir yaitu diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan agar pegawai mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Adapun keuntungan dari perencanaan sumber daya manusia yang efektif, diantaranya yaitu yang pertama, manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi sumber daya manusia atau keputusan bisnis. Yang kedua, yaitu biaya sumber daya manusia menjadi kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan. Yang ketiga, yaitu tersedianya banyak waktu untuk menempatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui. Yang keempat, pengembangan dari para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Lalu, adapun teknik perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu forecast ahli atau orang yang ahli dalam mengestimasi kebutuhan sumber daya manusia, seperti manajer yang yakin bahwa beban kerja harus menambahkan karyawan. Lalu yang kedua, teknik Delphi, di mana mendapatkan estimasi dari sekelompok ahli yang melakukan survei 4-5 kali dan disimpulkan perencana lalu disampaikan kepada para ahli. Dan yang ketiga, analisis tren, terdiri dari eksploitasi, yaitu membuat proyek di waktu yang mendatang dengan mendasarkan pada tingkat perubahan di masa lalu. Kemudian, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa perencanaan dari sumber daya manusia adalah aset terpenting di dalam suatu organisasi maupun suatu perusahaan, sehingga harus kita jaga untuk mengestimasi secara sistematik permintaan dan suplai tenaga kerja di waktu yang akan datang. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kelebihannya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi masyarakat umum. Saya Arin Juliatin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.